Ya, selamat pagi ya, Dede. Jumpa lagi ya di materi yang masih terkait dengan deformasi lihat, yaitu produknya berupa lipatan. Nah, pertama-tama mari kita diskusi mengenai anatomi lipatan ya. Apa yang harus kita perhatikan tentang sebuah lipatan. Yang pertama, ketika batuan terlipat, kalian akan memiliki bentuk seperti gelombang sinus ya, sinusoidal. Nah, di sini ya. Jadi dia akan punya sebuah puncak ya, satu lembah. Ya, sebelum nanti masuk ke puncak dan lembah berikutnya, setelah itu kalian punya lengan ya. Jadi di lengan ini mengapit sayap, puncak atau lembah tadi ya. Jadi misalkan ada sebuah puncak, nanti ada lengan kanan, lengan kiri gitu ya. Nah, kita fokus di puncak atau lembah dulu ya. Jadi ini bagian di mana batuan mengalami pelengkungan maksimum ya. Kita menyebutnya sebagai titik hing ya, titik engsel. Jadi lengkung maksimum yang dialami oleh batuan ketika terlipat itu kita sebut sebagai titik engsel. Ingat titik ini ya, ini perpotongan antara perlapisan batuan tersebut gitu ya, ketika kita lihat dari satu sisi gitu ya. Nah, eh, apabila kalian melihat ada dua perlapisan ya, maka kalian bisa mencari dua titik hing ya, dua titik engselnya. Nah, dua dua titik ini kan bisa kalian hubungkan menjadi satu garis. Itulah yang kita sebut sebagai apa namanya? uh, Nanti kelak ya kita kenal sebagai garis garis engsel. Nah, garis engsel ini sebetulnya dia akan kalian jumpai pada perlapisan yang sama ya. Jadi pada bidang perlapisan yang sama, kalian cari titik Higgs ya, maka kalian hubungkan menjadi garis Higgs. Tapi apabila dia terhadap perlapisan yang berbeda ya, titik Higgs tadi, itu dia akan dihubungkan oleh garis sumbu ya, aksial lain ya. Jadi tolong dibedakan antara garis engsel dengan garis sumbu ya. Kalau garis sumbu itu menghubungkan titik engsel antara dua perlapisan berbeda yang mengalami lipatan yang sama ya. Sementara kalau garis engsel itu dia berada pada bidang perlapisan yang sama. Oke. Nah, kemudian ya apa namanya bagian lengan yang eh, batuan bisa dikatakan tidak mengalami deformasi, jadi dia tetap saja strainnya gitu ya. Itu kita sebut sebagai titik infleksi. Nah, titik infleksi ini dia biasanya di bagian tengah-tengah dari lengan lipatan tersebut. Ya, kalian juga bisa menyebut sebagai sayap lipatan ya, tetapi terjemahan dari lim itu adalah lengan ya. Jadi lengan lebih lebih tepat ya kita sebut sebagai lengan lipatan. Nah, sudut yang dibentuk oleh dua lengan ya ini kita sebut sebagai sudut antar lengan, interlim angle. Nah, ini juga penting karena nanti apa namanya beberapa klasifikasi lipatan ini menggunakan sudut antar lengan tadi ya. Nah, panjang gelombang ini dari satu puncak ke puncak berikutnya atau satu lembah ke lembah berikutnya, amplitudo itu dihitung dari titik infleksi ke bagian dasar ya, atau bagian atas lipatan. Nah, masing-masing puncak atau lembah ini itu akan dihubungkan oleh bidang imajiner yang kita sebut sebagai bidang amplop ya, di situ permukaan amplop. Oke, nah kemudian berdasarkan geometri garis engsel ya, itu kalian bisa membagi dua jenis lipatan. Nanti kita diskusikan lagi contohnya. Apabila dia planar, lurus ya, garis engselnya kita sebut sebagai lipatan silindris. Tapi kalau lengkung ya, garis engselnya kita sebut sebagai lipatan non silindris. Oke, ini ada 4 contoh jenis lipatan yang kita klasifikasikan berdasarkan geometri engselnya ya. Yang pertama kita sebut sebagai lipatan king ya. Lipatan king atau lipatan tekuk ini apabila bidang sumbunya, garis sumbunya ya. Ingat garis sumbu ini menghubungkan titik engsel dari satu lapisan ke lapisan berikutnya ya. Nah, garis sumbunya dia miring ke arah yang sama atau apa namanya menghadap arah yang sama ya di situ. Kemudian apa namanya dia membagi dua lengannya pada
sudut yang sama besar. Ini kita sebut sebagai lipatan tekuk atau king band ya. Nah, apabila kita buat dia paralel gitu ya, antara sama seperti king ya, seperti king band ya, tapi sudut antar lengannya kita perkecil, maka kita punya lipatan chevron ya di sini. Oke, nah kemudian ada lipatan konsentrik. Lipatan konsentrik ini nggak punya titik hing ya, titik engsel. Coba kalian kalau lihat foto ini di mana lengkung maksimumnya kan nggak jelas, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Nah, jadi lipatan konsentrik itu dia nggak punya titik engsel, otomatis dia eh, kita tidak bisa menentukan apa namanya garis hing atau bidang sumbunya ya. Nah, ini kemudian yang jenis keempat. Oke, kecuali kalian bermain di bagian sini ya. Ini kelihatan ya, ada lengkung maksimum. Oke, yang keempat ya. Jenis lipatan kotak itu apabila garis engsel atau garis sumbu atau bidang sumbunya itu saling berhadapan. Dan ada dua ya bidang sumbunya di dalam satu lipatan. Ini kita sebut lipatan kotak sini satu ya, sini satu, saling berhadapan ya. Yaitu lipatan kotak. Nah, kemudian berdasarkan tadi pada garis engsel ya, kita bagi menjadi lipatan silinder dan lipatan non silindris ya. Nah, ingat ini lipatan silindris dan non silindris hanya bisa kita lihat kalau lapisannya terbuka 3 dimensi. Mengapa? Karena kita menentukan garis engsel itu kan pada bidang permukaan ya, bidang permukaan perlapisan yang sama ya. Nah, ini kan dia planar ya. Ini silindris. Nah, kalau ini dia permukaannya lengkang-lengkung gitu ya, curving ya, membentuk kurva. Nah, ini kita sebut sebagai lipatan non silindris. Oke, kita masuk kepada klasifikasi lipatan Flutie tahun 64 ya. Jadi klasifikasi lipatan Flutie ini ya, dia mengacu pada dua parameter. Yang pertama kedudukan bidang sumbu ya, dan yang kedua penunjaman garis engsel ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini dia bagi menjadi tiga, tiga, tiga maksimum ya di sini. Nah, kita mulai dengan kedudukan bidang sumbu vertikal ya, axial plane-nya vertikal. Kalau axial plane vertikal ya, kemudian hing line-nya ya, garis engselnya dia horizontal, itu disebut upright. Nah, kemudian ketika bidang sumbu masih vertikal, tetapi kemudian kalian punya garis engsel mulai menunjam, itu plunging upright ya. Sampai kemudian ya, sampai kemudian ini misalkan kalau kurang dari 30 gently plunging upright. 30 sampai 60 moderately plunging upright. Lebih dari 60 steeply plunging upright. 80 sampai 90 artinya apa? Artinya bidang sumbu vertikal, kemudian juga garis engselnya vertikal ya, hingline-nya vertikal, kita sebut sebagai vertical fold ya, lipatan vertikal. Oke, itu uh, kalau dia di stereonet, kalian bisa perhatikan seperti ini. Ya, karena bidang sumbu vertikal itu kan dia hanya garis ya di stereonet, jadi garis. Kalian hanya melihat titik karena garis sumbu, garis engsel itu kan garis di stereonet kan titik ya. Kalau dia horizontal kan dia pada lingkaran besarnya masih di nol ya. Kemudian kalau dia pelan-pelan ke tengah, ini gently plunging upright, moderately plunging, steeply plunging, sampai kalau dia vertikal, ya, jadi titik engsel, titik garis engselnya vertikal itu disebut sebagai vertical fold ya, seperti yang di sini. Oke, nah sekarang kita bermain dengan bidang sumbu yang miring. Nah, bidang sumbu yang miring di sini ya, dia apa namanya, pelanan kalian miringkan ya. Nah, ini kita sebut sebagai apa namanya, uh, horizontal incline. Jadi steeply horizontal incline, steeply moderately incline, steeply gently incline ya di sini sampai dia recumbent. Ini dalam kedudukan apa namanya, uh, garis engselnya itu masih horizontal ya.
Nah, bagaimana kalau garis engselnya juga memiliki sudut? Nah, ini kita punya plunging incline ya di sini. Oke ya, jadi itu contoh-contohnya. Baik, nah kemudian kita masuk klasifikasi lipatan berdasarkan stratigrafi. Jadi lipatan yaitu berdasarkan bentuk dia disebut sinform dan antiform. Kita baru bisa menyebut anticline dan syncline ketika kita sudah tahu urutan stratigrafi. Jadi anticline syncline itu sebetulnya klasifikasi lipatan loh ya, tapi berdasarkan stratigrafi. Apa sih stratigrafi? Stratigrafi itu adalah penumpukan perlapisan batuan di mana lapisan paling tua itu paling bawah, lapisan paling muda kan paling atas, itu stratigrafi ya. Nah, jadi kalau kalian punya apa namanya lapisan ditumpuk, misalkan yang pertama kalian tumpuk itu adalah yang misalkan yang kuning ya, di sini yang kuning, kemudian yang coklat di atas, maka kalian akan mengatakan yang kuning datang duluan, kemudian disusul ditumpuk oleh yang coklat. Berarti kuning lebih tua, coklat lebih muda. Synform itu akan disebut sebagai syncline apabila yang muda di tengah, ya, yang muda di tengah lipatan. Lipatan itu kan pasti punya bagian tengah ya, bagian sumbunya ya di tengah. Nah, kalau dia disebut antiform ya, kalau bagian luarnya itu yang muda, sementara bagian tengahnya itu yang paling tua. Itu disebut sebagai anticline. Nah, kita akan menggunakan gabungan ya, penamaan gabungan sinform dan uh, sinform antiform dan syncline anticline kalau terjadi ketidaksesuaian bentuk ya. Jadi apa namanya? Kalau dia bentuknya mangkok terbuka ya, sinform itu kan mangkok terbuka ya. Tetapi bagian tengahnya tua, nah itu berarti dia kan stratigrafinya anticline. Ingat anticline itu bagian tengahnya tua ya. Nah, bagian tengahnya tua, tapi kok bentuknya mangkok terbuka, bentuknya sinform. Maka kita akan menyebutnya sebagai sinformal anticline ya. Jadi bentuknya disebut dulu sinformal, baru kemudian stratigrafi ya anticline ya. Nah, kalau bentuknya mangkok terbalik, antiform, tetapi kemudian bagian tengahnya ini lapisan yang termuda, nah, itu kan harusnya syncline ya. Kalau lapisan di tengah muda itu syncline ya. Tapi kalau bentuknya mangkok terbalik, antiform, maka namanya disebut sebagai antiformal syncline. Antiform dulu bentuknya disebut dulu, baru kemudian stratigrafinya yaitu syncline. Ya. Nah, kalau kita kembali ke syncline dan anticline, kalau kalian ingin menulis nama lengkap sih boleh aja ya. Jadi syncline itu bentuknya sinform, stratigrafinya syncline, maka dia disebut sebagai sinformal syncline. Tapi kan seperti matematika, nah apa namanya perulangan kan bisa dicoret salah satu ya, sinformnya dicoret jadi syncline saja gitu ya. Sin ketemu sin coret salah satu gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini bentuknya antiform, stratigrafinya anticline. Berarti dia disebut juga nama lengkapnya antiformal anticline. Tapi coret aja salah satu ya, antiformnya dicoret jadi tertinggal anticline. Oke, mudah-mudahan tidak membingungkan dan kapan sih kita punya antiformal syncline dan synformal anticline itu ketika kalian memiliki deformasi yang multifase ya. Jadi yang pertama misalkan kalian tekuk dua seperti ini gitu ya. Kemudian kalian tekuk lagi ya, maka bagian paling atas stratigrafinya masih normal ya. Bagian bawah di tua, bagian atas muda. Tapi kan lapisan yang di bawah yang ditekuk di bawah sini ya tekuan bagian bawah kan terbalik ya, bagian paling atasnya ini yang paling tua malah yang muda malah di bawah. Nah, ini kalau kalian lipat lagi ya, di situ kalian tekuk lagi jadi antiform dan synform, maka kalau atas sih normal aja ya, antiformal anticline, synformal syncline, antiformal syncline gitu ya. Atau disingkat anticline, syncline, anticline, tapi bagian ujung gimana? Nah, ujung ini ya, dia bentuknya kan mangkok tertutup ya, synformal. Tapi stratigrafinya yang tua di dalam. Jadi dia antiform ya, anti clean. Jadi ini ada apa namanya? Ini harusnya
sinformal anticline ya. Ini salah tulis. Sinformal anticline ya. Oke, ya kemudian di sini kita punya antiformal syncline ya, bentuknya antiform ya, tapi stratigrafinya syncline. Mengapa? Karena yang paling tengah ini yang muda ya di sini. Nah, kemudian ini ya dia bentuknya synform ya, tetapi bagian tengahnya yang paling tua alias dia anticline. Nah, ini sinformal anticline ya. Oke, nah untuk bisa membedakan anticline syncline ya, kalian harus mempelajari geopetal. Ya, geopetal itu adalah indikator di mana kita menentukan atas bawah suatu lapisan. Ya, ada beberapa indikator ya. Ini kita mulai dari yang paling sederhana yaitu kristal pengisi fosil ya. Jadi fosil itu kadang-kala kosong ya. Karena larut, maka kristal yang datang belakangan ini akan mengisi ruang kosong tadi dan kita bisa lihat ya. Jadi biasanya bagian bawah diisi oleh kristal halus ya, sementara kristal kasar itu akan mengisi bagian atas. Mengapa demikian? Karena uh, larutan pembawa kristal kan ngisi bagian bawah dulu rebutan gitu ya. Jadi kristalnya dia ukurannya halus, sementara ketika masih ada rongga ya, sisa kristal ini bisa tumbuh dengan sempurna sehingga kristalnya menjadi kasar. Nah, yang kristal halus kita sebut sebagai mikrit ya di sini, sementara yang atas, yang kristal besar kita sebut sebagai sparit ya kalau untuk kalsit. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ada dua, yang benar yang mana? Yang benar yang bawah ya. Kenapa? Karena sparitnya nih di atas nih ya. Yang kristal besarnya kan di atas. Kalau ini kan terbalik ya, kristal besarnya di bawah nih nggak mungkin ya. Jadi yang benar yang topnya masih ke atas tuh yang gambar sebelah kanan bawah. Kemudian ada geopetal yang berupa silang siur ya. Silang siur ini crossbed ya. Ini yang kalian perhatikan itu adalah bagian bawahnya dan bagian atasnya. Dia bagian atasnya terpotong, terangket ya. Sementara bagian bawahnya dia akan tangensial ya, tangensial. Jadi dia akan menyudut lancip. Nah, ini kalian perhatikan ya. Nah, ini dia menyudut lancip ya di sini. Sementara kalau di sini dia terpotong nih ya. Jadi yang benar yang atas ya, atas yang benar. Jadi kalian perhatikan aja atas dan bawah. Kemudian ada gelembur anjak, climbing ripples ya. Nah, ini untuk mengamati geopetalnya kalian harus melihat juga bagian bawah dan atas dari dari apa namanya cross laminasinya ya. Jadi mana yang kalau ini ya kalian perhatikan ini dia tangensial ya, menyudut lancip, atasnya terpotong. Sementara kalau di sini bagian bawahnya dia terpotong nih nggak mungkin ya, sementara atasnya tangensial. Jadi sebelah kiri ini terbalik ya, yang benar yang sebelah kanan. Oke, kemudian gelembur arus ya, ripple marks ini uh, dia terbentuk di bagian atas lapisan. Intinya kalau bagian atas lapisan kita punya gelembur arus, jelas itu top ya. Oke, kemudian ada juga mud crack ya, retak lumpur. Ini biasanya di bagian atas ya, di bagian atas dari satu lempung ya, karena dia apa namanya fluida porinya menguap, maka kemudian lempungnya akan retak. Itu yang kita sebut sebagai retakan desikasi lipatan lipatan kering gitu ya, pengeringan. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalian akan lihat bentuk-bentuk dia akan keisi oleh sedimen yang datang di atasnya. Seperti ini dia keisi oleh pasir ya, karena pasir datang di atasnya. Nah, ini jadi contoh ya, gambar sebelah kanan nih atas atau bawah. Kalian perhatikan aja ya. Yang lumpur itu yang merah ya, yang merah nih lumpur. Berarti cracknya, mud cracknya kan yang ini yang putih-putihnya. Nah, mana yang keisi oleh material atasnya? Yang material yang di atas lumpur itu yang pasir yang putih ya. Kalau yang bawah nggak mungkin kan pasir ini naik ke atas ngisi ya, nggak mungkin. Berarti yang benar yang di kanan atas ya. Jadi pasir datang, dia ngisi ke bawah, ya, ngisi ke bawah. Ya, jadi yang ini yang topnya ke atas itu yang gambarkan. Nah, kemudian lapisan bergradasi ya, graded bedding. Nah, ini apa umumnya ketika
sedimen diendapkan, dia dengan cara settling diturunkan ke bawah gitu ya, secara gravitasi, sehingga yang besar, yang berat itu akan turun duluan ya. Nah, akibatnya di sini dia akan menghalus ke atas gitu ya. Karena apa? Yang ringan dan yang kecil itu turun belakang. Nah, sehingga gambar ini kalian lihat ya. Jadi ini halus, ini kasar. Ini nggak mungkin ya. Jadi yang benar itu yang sebelah kanan ini ya. Kasar menghalus dia ke atas ya. Nah, tetapi seringkali gitu ya, ada proses yang kita sebut sebagai apa namanya, kinetic sieving. Kinetic sieving ini ya, itu dia seperti diayak, batuan diayak gitu ya. Nah, seperti popcorn. Ya, popcorn itu kan kalau diayak, maka yang besar-besar akan tertinggal di atas, sementara yang kecil itu kan bisa turun ke bawah. Karena dia lebih kecil bisa menyisip ya. Nah, akibatnya ini dia akan menghasilkan gradasi terbalik ya, reverse graded. Nah, ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena apa? Karena kinetic sieving ini banyak terjadi pada endapan-endapan yang mengandalkan gaya berat ya, yang kita sebut sebagai gravity flow. Contohnya lahar. Lahar pada gunung api ya. Nah, padahal Indonesia kan punya banyak gunung api ya. Maka produknya kebanyakan dia memiliki indikator geopetalnya itu gradasi terbalik ya. Nah, ini kalian lihat, kalian harus melihat apa namanya, ini gradasi terbalik karena apa? Karena ini dia bagian bawahnya tegas ya. Jadi batas lapisannya di sini, kemudian dihalus, atau kemudian pelan-pelan ada kerikil-kerikil sampai kemudian didominasi oleh kerikil yang mengkasar ke atas ya. Nah, ini kita sebut sebagai gradasi terbalik. Oke, contoh di sini jelas ya bahwa yang benar kanan atas nih ya. Jadi ini ya, kalian punya ini tegas dia ya. Jadi kemudian dia pelan halus, lama-lama mengkasar ya. Oke, jadi topnya ke sana. Oke, kemudian pada bagian bawah lapisan ya, kontak ya dengan lapisan di bawahnya, kalian akan punya beberapa indikator geopetal, salah satunya load structure dan flame structure ya. Struktur pembebanan dan struktur lidah api ya. Nah, ini misalkan pasir menekan lumpur, maka lumpur ini pasirnya akan membentuk bola-bola seperti ini. Kita menyebutnya ball and pillow ya, sebagai struktur pembebanan. Kemudian lumpur yang tertekan tadi juga akan terjepit naik ke atas seperti lidah api ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini jelas lidah apinya ke bawah kan nggak mungkin ya. Lidah api kan selalu ke atas. Apalagi bolnya ini ya, pasirnya kan dia menekan ke bawah ya. Jadi yang benar top bottomnya itu gambar yang di bawah ya. Nah, ball and pillow ya, bola dan bantalnya. Ini pada gambar yang di bawah ini, kiri atau kanan ya, kalian bisa lihat bentuk bolanya ya. Bentuk bolanya kan dia membola ke arah bawah ya. Jadi yang benar itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri masa bolanya ke atas gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawah lapisan kalian bisa menjumpai indikator geopetal berupa cetak seruling ya, fluid case seperti ini. Nah, ini terjadi ketika arus itu scoring atau menggerus lapisan di bawahnya. Nah, kemudian karena dia menggerus maka terbentuk lubang-lubang yang memanjang, yang ini siap kemudian ketika sedimen di atasnya datang dia akan mengisi dan tercetak seperti seruling gitu ya, memanjang fluid ya. Nah, ini untuk melihatnya kita harus berdiri di bawah lapisan ya, kelihatan. Nah, ini dia juga bisa mengindikasikan arah arah gerakan arus pada saat erosi itu terjadi gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai indikator paleocurrent. Jadi fluid gas ini juga bisa berfungsi sebagai indikator paleocurrent ya. Nah, kemudian masih di bagian bawah lapisan, selain fluid gas, kita juga punya tool marks. Ya, tool marks ini ya, atau soil structure ya, atau tool cast, ini akibat butiran-butiran yang membentur dasar lapisan yang sudah ada ya, sehingga lapisan di bawahnya kemudian memiliki beberapa bentuk yang kemudian ketika lapisan berikutnya datang di atas ya tercetak sebagai bentuk-bentuk yang
lurus gitu ya. Nah, ini seperti ini kita sebut sebagai kalau bounce ya, bounce itu dia terpantul ya. Kemudian kalau bruise, bruise itu dia kayak menyapu seperti kuas gitu ya. Straight gitu ya. Atau prot marks itu dia membentur. Nah, ini contohnya prot marks ya. Atau roll marks itu dia fragmen yang di bawah arus itu dia bergulir gitu ya. Atau skip marks. Ya, skip marks seperti di sini SK ya di sini. Jadi dia seperti lompat ya, skipping seperti orang skipping ya, lompat-lompat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, itu beberapa indikator geopetal. Kemudian ada juga indikator geopetal berupa fosil jejak. Fosil jejak ini ya seperti yang terlihat di sini. Ini akibat hewan ya seperti kerang, kepiting gitu ya, itu mencari makanan ya. Dia kemudian jejak di mana dia bergerak di atas sedimen itu kemudian terekam gitu ya sebagai fosil jejak. Ada beberapa jenis fosil kelompok fosil jejak kita sebut sebagai genus ya, genus Ichnofacies. Ichno itu fosil jejak ya, facies jadi apa namanya Ichnofaciesnya. Jadi ada Tripanids ya, di sini ada Pterodolite, Glossifungid, Silonicus, Colitos, Cruziana, Zophicus, kita atau Nereides ya. Nah, bentuk-bentuk ini tergantung pada posisi di mana dia mencari makan, posisi energi gelombang dan arus juga ya di situ. Nah, yang jelas dia biasanya ditemukan di bagian atas lapisan. Jadi persis seperti gelembur arus ya, ripple. Jadi trace fosil ini juga ditemukan di bagian atas lapisan ya. Jadi kalau lapisan kalian bagian atasnya ada trace fosil itu jelas top ya. Baik ya, itu indikator geopetal untuk memudahkan kalian membedakan anti-clean syncline ya. Jadi sebelum memberi nama anti-clean syncline, berilah nama anti-foam synfoam dulu ya. Baru setelah kalian yakin top bottomnya, baru boleh mengatakan anti-clean syncline ya. Oke, kemudian berdasarkan sudut antar lengan ya, kita sebut gentle fold kalau dia 120 sampai 180. Ada nggak yang lebih dari 180? Nggak ada ya. 180 pun nggak ada, 180 itu datar ya, berarti belum terlipat. Ya 120 sampai 179,9 gitu ya sudutnya. Nah, kemudian kita sebut lipatan terbuka kalau interlim angle-nya 120 sampai 70, disebut lipatan ketat tight ya kalau 70 sampai 30 seperti di sini, atau isoklinal kalau lebih kecil dari 30. Ramsey ya ini membuat klasifikasi berdasarkan isogon. Ya, isogon ini garis penghubung dip yang besarnya sama ya di antara lapisan yang berbeda. Nah, ini misalkan ya, ini kan dip 22 ya, 22 derajat dihubungkan oleh garis yang sama ya. Nah, di sini. Oke ya. Dia membagi menjadi 3 kelas ya. Kelas 1 ini kalau isogonnya itu nyebar gitu ya, nyebar seperti ini dari pusat lipatan ya. Kelas 2 kalau dia isogonnya paralel gitu ya dengan sumbunya. Nah, kelas 3 kalau dia menyebar melebar gitu ya. Jadi melebar dari sumbunya dia melebar ke samping, itu kelas 3 ya. Oke, kemudian ada lipatan berdasarkan kesimetrian dan vergensi. Vergensi lipatan atau kemiringan atau kerebahan lipatan gitu ya. Lipatan itu kan bisa rebah juga ya kalau kalau kita lihat dari samping. Nah, misalnya ini rebah ke kanan gitu ya. Kenapa? Karena dia bidang sumbunya sudah rebah gitu ya di sini. Nah, untuk lipatan yang rebah ya, vergence ya di sini, ini kita bedakan menjadi lipatan Z atau S. Ini lipatan Z ya karena bentuknya seperti huruf Z. Nah, ada juga lipatan S kalau bentuknya seperti huruf S ya. Ada lipatan M kalau dia simetris ya. Jadi Z dan S itu asimetris. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk menentukan ya
lipatan yang lebih besarnya di mana. Kenapa? Karena biasanya lipatan itu lipatan asimetris ini terbentuk pada lapisan-lapisan yang lebih kecil ya. Sementara lipatan yang lebih besarnya terbentuk pada lapisan yang lebih tebal. Jadi kalau kalian ketemu lapisan Z ya, oh berarti kalau nyari sumbunya ke kanan gitu ya. Kalau ketemu lapisan S berarti nyari sumbunya ke kiri ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi lipatan S dan lipatan Z itu biasanya pada lipatan kecil ya, yang kita sebut lipatan parasit. Lipatan parasit ini lipatan yang parasitik ya, lipatan yang terbentuk pada lapisan yang tipis. Dia mengikuti apa namanya bentuk lipatan yang lebih besar oleh lapisan yang lebih tebal ya. Nah ini kalian di lapangan ketemu lapisan Z, lapisan S ya di sini. Nah ini miringnya kemana gitu ya? Ini kemana sih mencari lapisan apa sumbunya ya di sini? Nah kalau ketemu lapisan Z berarti ke arah kanan ya, ketemu lapisan S berarti ke arah kiri ya, gitu. Oke, jadi di sini kurang lebih posisi sumbu lipatannya. Oke, nah ini tentukan jenis lipatan parasitiknya dan kemudian kemana mencari sumbu lipatan yang lebih besar ya. Oke, pertama tentukan nih S atau Z. Ini Z ya, berarti kalian harus ke kanan ini untuk mencari sumbu lipatannya ya. Baik, kemudian mekanisme perlipatan ya. Mekanisme perlipatan ini ada dua ya. Apa namanya cara membentuk lipatan, yaitu cara aktif atau cara pasif. Nah, cara aktif ada dua, buckling atau bending ya. Kalau pasif juga ada dua, yaitu passive slip atau passive flow. Oke, bedanya apa? Kalau buckling itu dia dibentuk oleh kompresi lateral, sementara kalau bending itu kompresinya dia vertikal dan dia apa namanya? Dia biasanya mengikuti struktur yang lain ya. Jadi kalau buckling itu sebetulnya lipatannya menjadi lipatan primer. Kalau bending itu dia ngikut struktur lain ya. Oke, kita lihat satu-satu buckling dulu ya. Buckling atau menekuk ya, penekukan. Nah, pada buckling ya, maka lapisan itu akan mengalami tiga hal sekaligus ya. Nah, yang pertama dia mengalami geseran lentur ya, flexural slip. Ini antar lapisan yang kompeten. Jadi misalkan kalian punya antar lapisan, misalkan batu pasir saling bertumpuk ya, maka antara lapisan batu pasir dengan lapisan batu pasir yang lain, supaya bisa buckling, maka harus terjadi pergeseran ya, flexural slip. Kemudian kalau lipatan tadi melibatkan lapisan yang inkompeten, tidak kompeten, mudah dideformasi, contohnya apa? Lempung gitu ya. Kalau batu pasir, batu gamping itu contoh lapisan yang kompeten, susah dideformasi. Kalau yang mudah dideformasi seperti lempung, maka dia akan ketika buckling, maka dia akan mengalami flexural flow ya. Jadi dia akan ngisi gitu ya. Flexural flow itu dia akan ngisi, dia akan berpindah kemana? Ke ruang yang masih kosong. Nah, biasanya dia ke area sumbu gitu ya. Nah, kemudian apa namanya secara keseluruhan pada perlapisan yang mengalami lipatan tadi buckling ya, maka akan terjadi tiga zona orthogonal flexure di sekitar zona engsel ya, yang bisa kalian bagi. Bagian luar dia akan mengalami tensional ya, outer arc extension. Bagian dalam dia akan mengalami inner arc kontraksi, kompresi ya di sini. Jadi bagian luar itu dia meregang, bagian dalam tuh malah menyempit ya. Nah, kemudian ada bidang netral ya, netral surface di tengah-tengah ya, yang membagi keduanya ya di situ. Nah, makanya kalian kalau di dalam buckling itu biasanya akan ketemu sesar normal di puncak ya. Mengapa? Karena pada bagian puncak lipatan kan dia malah mengalami regangan ya. Sementara bagian tengah lipatan itu malah dia sesar anjak ya, sesar-sesar naik di sini. Mengapa? Karena dia malah kompresi ya, kontraksi di sana. Oke, ini mekanisme buckling ya. Jadi kalau kita perhatikan dia akan menekuk gitu ya. Nah, penekukan ini
dia bisa apa namanya? Dia sangat tergantung pada kompetensi batuan ya. Jadi kalau kalian punya beberapa lapis batuan ya, maka dia akan terlipat bisa bersama-sama, bisa terpisah-pisah gitu ya. Nah, sehingga apa namanya? Kalau dia terpisah seperti di sini ya, maka kita akan menghasilkan lipatan parasit ya, parasitik ya. Misalkan di sini ini lipatan utamanya di sini, kemudian yang kecil-kecil parasitiknya ini ya. Nah, di dalam buckling yang lipatannya banyak ya, multi layer, kita akan bisa menghasilkan lipatan yang harmonis, poliharmonis atau disharmonis. Poliharmonis kalau lapisannya dia ketebalannya sama, jaraknya sama gitu ya, maka dia akan harmonis. Poliharmonis ya kalau lapisannya dia tebalnya berbeda-beda tapi jaraknya masih sama gitu ya, intervalnya masih sama. Disharmonik kalau lapisannya ketebalannya berbeda-beda, kemudian intervalnya juga bervariasi ya. Nah ini gambar sebelah kiri ini disharmonik ya. Jadi ada yang terlipat, sekitarnya nggak ngelipat gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kemudian ada poliharmonik dan disharmonik gitu ya? Nah, ini yang kita sebut sebagai tiga hal, yaitu kontras kompetensi, kontras ketebalan, dan kontras interval ya. Jadi semakin kompeten ya, semakin kalau ada lapisan yang tebal dia akan ngatur ya. Kemudian semakin tipis, tipis intervalnya dia juga semakin harmoni ya di situ. Jadi itu yang akan menentukan apa namanya harmoni atau tidak harmoninya buckling kalian ya pada multi layer. Nah, kemudian kita masuk mekanisme bending ya. Bending ini dia sebetulnya ngikut struktur yang lain ya. Nah, umumnya dia secara vertikal ya di sini. Yang pertama fold bend folding ya. Jadi dia misalkan pada sesar anjak gitu ya. Atau pada fold propagation fold ya di sini. Nah, ini pada sesar anjak. Uh, Fold band folding ini juga ada pada itu ya. Pada antiform gelimpang, rollover anticline pada sesar listrik ya, itu juga masuk yang pertama ya. Decollimang folding kalau dia pada sesar pengelupas gitu ya, di situ. Itu yang juga terjadi pada listrik fault ya. Kemudian bagian atas intrusi diapir ya, halokinetik ya, kalian akan punya ini. Kemudian di antara struktur sosis bodinas ya, bodang ya. Nah ini, jadi pada batuan yang kompeten ketika dia mengalami peregangan, di mana pada bagian luar buckling ya, pada bagian luar buckling itu kan outer arc extension ya, jadi dia meregang. Nah biasanya kalau ada batuan kompeten dia akan mengalami penipisan di bagian tertentu seperti sosis, maka lapisan yang inkompeten seperti lempung tadi ngisi ya di situ, menjadi satu lipatan kecil. Itu akibat dia uh, bodang ya, bodinas ya. Nah, salah satu produk dari lipat apa namanya uh, yang bending itu juga drag foot ya, lipatan seret. Jadi lipatan seret seperti ini ya. Jadi dia biasanya terjadi ketika sesar itu dia menggeser blok batuan yang ada, kemudian lapisan-lapisannya dia berperilaku seperti semi brittle ya, sehingga dia bisa terlipat. Nah, kita membedakan ya drag fault itu normal atau reverse ya. Tergantung dia apakah dia convex atau konkav ya. Jadi kalau dia cembung ya itu kita sebut normal, kalau dia cekung kita sebut sebagai reverse ya. Sama ya di sini. Uh, Normal drag dan reverse drag ini tidak ada hubungannya sama normal fault atau reverse fault ya. Jadi normal drag bisa terjadi pada normal fault maupun pada reverse fault ya. Jadi ini lebih melihat pada geometri apa namanya lipatan akibat seretan sesar ya, drag fault ya, cembung atau cekung. Nah, kemudian kita masuk passive folding ya, mekanisme perlipatan pasif, contohnya shear folding. Ya, shear folding ini dia pasif sleeve ya, atau passive flow. Kalau passive sleeve ini dia ada pergeseran
kecil gitu ya, sambil dia menggeser lapisan di sekitarnya. Ini mirip seperti deformasi liat yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Atau dia passive flow ya di sini. Nah, ini dia terbagi aja gitu ya, mengikuti apa namanya zona deformasinya. Nah, ini yang nanti kita dalami pada zona geser ya. Oke, nah ini contohnya shear folding ya. Shear folding dia relatif tidak beraturan ya. Oke, nah salah satu contoh shear folding itu kalau kita potong tegak lurus ya, maka kita akan punya bentuk mata ya. Nah, bentuk mata ini dia sebetulnya shear folding, tapi kita potong tegak lurus ya. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai lipatan selimut ya. Kenapa? Karena seperti kita menggulung selimut, kita lihat dari samping gitu ya. Jadi tergulung seperti ini. Dia bentuknya seperti bentuk mata gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, bahkan pada yang besar ya seperti di Oman yang ada gitu ya. Ini bentuk lipatan selimut ya, sheet folding karena dia bentuk mata seperti ini. Baik ya, itu materi terkait dengan lipatan ya. Semoga bermanfaat menambah ilmu kalian dan selamat belajar.